Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radika Pertiwi dengan NIM F10512411025. Saya dari kelas A1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interior bumi, litosfer bumi, dan hidrosfer. Selamat menyaksikan. Nah, pada kali ini saya akan membahas struktur internal bumi dan pengaruhnya terhadap dinamika geologi permukaan. Sebelum itu, mari cari tahu apa itu bumi. Nah, bumi itu merupakan planet yang memiliki struktur internal kompleks dan tersusun atas beberapa lapisan dengan karakteristik fisik yang berbeda-beda. Nah, struktur internal bumi dapat ditinjau dari sifat fisiknya, seperti material penyusunnya. Perbedaan sifat fisik inilah yang berperan penting dalam menentukan dinamika pergerakan material di dalam bumi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu struktur internal bumi berdasarkan sifat fisik. Nah, berdasarkan susunannya, bumi tersusun atas 3 lapisan utama berdasarkan komposisi kimia, terdiri dari kerak, mantel, dan inti. Nah, berdasarkan komposisi kimia, lapisan bumi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat fisik mekanik, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Nah, berikut adalah gambar menjelaskan tentang struktur internal bumi. Yang selanjutnya yaitu perbedaan sifat fisik lapisan internal bumi memengaruhi pergerakan material di dalam bumi. Nah, litosfer merupakan lapisan paling luar dari bumi yang terdiri atas kerak bumi dan bagian paling atas dari mantel, bersifat relatif keras dan rapuh dibandingkan lapisan di bawahnya. Nah, lapisan ini berada di atas atmosfer yang lebih plastis atau semi cair sehingga memungkinkan litosfer terpecah menjadi beberapa bagian yang disebut lempeng tektonik. Nah, lempeng tektonik bergerak di atas atmosfer yang lebih lunak, akibatnya arus konveksi di dalam mantel bumi. Pergerakan ini dapat berupa saling menjauh atau divergen, saling bertumbukan atau konvergen, atau saling bergeser atau transform. Nah, yang berikutnya yaitu perbedaan sifat fisik lapisan internal bumi memengaruhi pergerakan material di dalam bumi. Nah, ketika lempeng bergerak dan memberikan tekanan pada litosfer, bagian yang rapuh dan mengalami deformasi atau retakan pada batas konvergen, misalnya salah satu lempeng dapat menunjam ke bawah lempeng lainnya atau subduksi, yang kemudian memicu aktivitas vulkanisme dan gempa bumi. Nah, pada batas divergen, litosfer dapat meregang dan membentuk kerak baru seperti yang terjadi pada punggung tengah samudra. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah, yaitu ada gambar divergensi dan gambar konvergen subduksi. Yang berikutnya yaitu hubungan litosfer dan mekanisme tektonik lempeng ditinjau dari sifat fisik bumi. Nah, di bawah kerak terdapat mantel yang sebagian besar bersifat padat tetapi plastis. Artinya, batuannya dapat mengalir sangat lambat akibat suhu yang tinggi. Nah, sifat plastis mantel ini memungkinkan terjadinya arus konveksi, yaitu pergerakan material panas dari bagian bawah mantel ke atas dan material yang lebih dingin ke bawah. Nah, arus konveksi inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan lempeng tektonik di permukaan bumi. Nah, sementara itu inti bumi terbagi menjadi inti luar yang bersifat cair dan inti dalam yang bersifat padat. Inti luar yang cair memungkinkan terjadinya pergerakan material logam akibat perbedaan suhu dan tekanan, sedangkan inti dalam yang padat tidak mengalami pergerakan seperti fluida. Yang selanjutnya yaitu proses internal bumi yang berdampak pada dinamika geologi di permukaan. Nah, pergerakan lempeng litosfer membentuk pola interaksi di batas-batas lempeng, yaitu tektonik. Nah, pada
pada batas konvergen memicu aktivitas vulkanik akibat pelelehan sebagian material mantel serta membentuk palung laut dan rangkaian penggunungan. Nah, pada batas divergen memicu punggung tengah samudra, pada batas transform memicu gempa bumi. Yang berikutnya yaitu proses internal bumi yang berdampak pada dinamika geologi di permukaan. Nah, pergerakan lempeng litosfer membentuk pola interaksi di batas-batas lempeng yaitu vulkanisme. Nah, ada intuisi yaitu ketika magma menyusup dan membeku di dalam kerak tanpa mencapai permukaan. Nah, ada juga ekstuisi yaitu ketika magma berhasil keluar dan menimbulkan letusan gunung api. Nah, karakteristik letusan sangat dipengaruhi oleh tingkat kekentalan dan kandungan gasnya. Magma yang kental dan kaya gas cenderung menghasilkan letusan eksplosif yang memuntahkan abu vulkanik, lapi, serta awan panas. Nah, sedangkan magma yang lebih encer itu dan miskin gas menghasilkan letusan elusif berupa aliran lava yang relatif lebih tenang dan menyebar di permukaan. Yang selanjutnya yaitu proses internal bumi yang berdampak pada dinamika geologi di permukaan. Nah, pergerakan lempeng litosfer membentuk pola interaksi di batas-batas lempeng yaitu seismisitas. Nah, dipicu oleh pergeseran lempeng tektonik pada sesar aktif maupun oleh pergerakan magma menjelang erupsi gunung api, energi yang dilepaskan kemudian merambat ke segala arah melalui lapisan bumi dalam bentuk gelombang seismik, yaitu gelombang primer, gelombang sekunder, dan gelombang permukaan. Yang selanjutnya yaitu fenomena di Indonesia, berada di Pulau Senghi, Sulawesi Utara. Nah, bagian dari cincin api Pasifik yang terbentuk akibat interaksi beberapa lempeng tektonik besar seperti lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Keberadaan gunung api aktif seperti Gunung Awu, Gunung Karagetang, dan Gunung Soputan yang menunjukkan bahwa proses magnetisme masih berlangsung. Nah, proses vulkanisme ini menghasilkan berbagai jenis batuan vulkanik seperti lava, tufa, breksi, serta material piroklastik lainnya yang kemudian membentuk struktur dan morfologi permukaan wilayah tersebut. Nah, selain itu, tanjung serta fenomena setting joint yang berkembang di Pulau Sanghi juga berkaitan dengan proses tektonik dan pendinginan batuan dalam skala waktu geologis. Nah, selanjutnya membahas tentang hidrosfer sistem air bumi. Apa itu hidrosfer? Nah, hidrosfer adalah seluruh lapisan air yang menutupi bumi, termasuk yang terdapat di sungai, danau, air tanah, laut, dan uap air atmosfer. Dikenal sebagai hidrosfer. Hidrosfer memainkan peran penting dalam siklus hidrologi dan merupakan sumber kehidupan yang berperan dalam mengatur iklim, mendukung ekosistem, dan menunjang aktivitas manusia. Mencakup lautan, sungai, danau, air tanah, uap air, dan gletser. Yang selanjutnya yaitu KOM, ada air permukaan, air tawar, air tanah, dan air laut. Nah, ada dua kategori utama air di bumi, yaitu air tawar dan air asin. Nah, dibandingkan dengan air laut, kita memanfaatkan air tawar dalam jumlah yang sangat sedikit setiap harinya. Nah, untuk air laut itu 97% mayoritas hidrosfer terdiri dari airasidin, lautan dan samudra. Nah, untuk air tawar itu 30% terdapat
terdapat di danau, sungai, glacier, dan air tanah. Nah, sekitar 68% dari terperangkap dalam es dan gletseran di kutub, sedangkan sisanya adalah air permukaan atau danau dan sungai, dan air tanah. Nah, distribusi air di bumi meliputi laut dan samudra mendominasi, es dan glacier sebagai cadangan air tawar, sungai dan danau jumlahnya sangat kecil. Yang selanjutnya yaitu siklus hidrologi, aliran antara atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, serta transformasinya dari cair menjadi gas dan kembali lagi. Nah, tahapannya yang pertama yaitu eksfoliasi, penguapan air dari laut, sungai, dan tanah ke atmosfer, transpirasi, penguapan air melalui tumbuhan ke atmosfer, evapotranspirasi, gabungan dari proses evaporasi dan transpirasi kondensasi, proses perubahan uap air menjadi butir air akibat penurunan suhu presipisitas, proses kembalinya air dari atmosfer ke permukaan bumi, infiltrasi, air hujan meresap ke dalam tanah dan mengalir, mengisi air tanah dan aliran permukaan. Kenapa hidrosfer itu penting? Nah, hidrosfer itu penting untuk sumber kehidupan, pengatur iklim, sumber daya alam. Nah, kita tidak dapat bertahan hidup tanpa air, transportasi, industri, dan pertanian, semuanya sangat bergantung pada air. Lebih jauh lagi, air berperan dalam mengendalikan iklim bumi. Nah, masalah pada hidrosfer yaitu pencemaran, kekurangan air bersih, dan perubahan iklim. Nah, banyak masalah termasuk polusi, kekurangan air bersih, dan perubahan iklim saat ini mengganggu hidrosfer kita, sehingga hidrosfer harus berkelanjutan dan bersih. Selanjutnya yaitu cara menjaga hidrosfer dengan menghemat penggunaan air, konservasi sumber daya air, mengolah limbah sebelum dibuang, melakukan reboisasi, dan pencegahan pencemaran air. Nah, setiap individu itu memiliki peran yang penting dalam menjaga kelestarian hidrosfer. Nah, upaya tersebut dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, serta menggunakan air secara bijak dan hemat, tidak berlebihan. Nah, jadi dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa struktur internal bumi dengan perbedaan sifat fisik tiap lapisan menyebabkan pergerakan lempeng yang memicu dinamika geologi seperti gempa dan vulkanisme. Sementara itu, hidrosfer berperan penting dalam menopang kehidupan melalui siklus air yang menjaga keseimbangan bumi. Kedua sistem ini saling berkaitan dan sama-sama penting sehingga perlu dipahami dan dijaga keberlanjutannya. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.